Hari ini tuh yang mantep banget, dua saham perbankan, jagoan Old Economy satu dan juga satu lagi jagoannya New Economy. Apalagi kalau bukan saham BCA dan juga Bank Jago ya. Nah, sekarang kita lihat untuk BCA dan juga Bank Jago. Hari ini investor asing kembali net buy BCA 220,9 miliar. Setiap hari investor asing beli saham BCA ratusan miliar ya, dan selalu yang nomor satu top buy itu selalu BCA terus. Yang menarik, mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi, bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo semuanya, selamat malam. How are you everyone? Malam Eka Cipta G yang Mogalana FHDW 1 Kuangchen. Yang di Jakarta tadi berasa gempa nggak? Royke Sumampo, DS Wadesi, hai semuanya, apa kabar? Oke teman-teman, besok kita ada seminar Market Outlook, besok hari Sabtu jam 10 pagi, jadi teman-teman langsung aja meluncur ke mtrade ya. Di mtrade nanti teman-teman bisa klik di situ, klik bannernya, banner acara jam 10 pagi ya. Dia Natali, selamat malam Bu Lili, Henry Kos, Budi Kaiing, salam dari Sanur, enaknya. Aimewati, Miss Lanitan, share dong Miss tips stay energetic the whole day, pagi kerja, malam nge-live, tidur sore. David Alay, RD 94 JKT, MLPL gimana? David Leo. Oke teman-teman, aku mulai aja ya. Nah, hari ini tuh IHSG bergerak sesuai dengan ekspektasi, bergerak sesuai dengan skenario gitu. Oke. Ya, ini dia. Ya, ini IHSG bergerak sesuai dengan skenario. Skenarionya gimana sih? Skenarionya kemarin kalau teman-teman perhatikan di sini ya, ini kan kita ada gambar low, satu higher low. Dan ini ketahan area support biru ini. Ya, jadi garis biru di 6651 ini udah digambar selama beberapa hari kemarin dan dia ketahan di situ dan bagus banget, artinya dia nggak membentuk lower low sama low-nya di sini. Dan berpotensi untuk kembali menguji resisten 6740 ya. Nah teman-teman, hari ini tuh yang mantep banget, dua saham perbankan, jagoan Old Economy satu dan juga satu lagi jagoannya New Economy. Apalagi kalau bukan saham BCA dan juga Bank Jago ya. Nah sekarang kita lihat untuk BCA dan juga Bank Jago. Hari ini investor asing kembali net buy BCA 220,9 miliar. Setiap hari investor asing beli saham BCA ratusan miliar ya, dan selalu yang nomor satu top buy itu selalu BCA terus. Yang menarik ya, kalau kapan hari itu beberapa hari yang lalu sempat BBRI jadi nomor 2-nya, nomor 2 untuk net buy asing. Hari ini tuh Anita Hirawi, MTech mantul Miss, rekomend mtrade, puji Tuhan. Oke, yang kedua, hari ini saham Arto dia diborong oleh investor asing 120,1 miliar, dan Adaro masih diborong 113,7 miliar. Kemarin juga Adaro sempat diborong lumayan banyak gitu. Terus dilanjutin UNTR 75 miliar. Kita lihat nanti patternnya gimana. Menurut aku pattern UNTR ini cukup menarik. Dan yang terakhir, last but not least yang menarik banget adalah AMRT, Alfamart. Wow, Alfamart
net buy 21,1 miliar. Oke, sekarang kita lihat dulu di BCA. BCA ini udah kita bahas selama beberapa hari terakhir, dan mungkin teman-teman dengarnya kayak aduh bosan, masa harus BCA? Terus emang kenapa sih harusnya saham yang gimana gitu? Jadi teman-teman, di dalam portfolio kita mesti balance. Ada saham yang fungsinya untuk nahan, ada saham yang fungsinya untuk menyerang ya. Jadi ada pemain bertahan, ada pemain untuk menyerang. Nah, salah satunya yang untuk nahan portfolio kita supaya nggak terlalu bumpy ini adalah saham-saham seperti ini nih, yang digemari oleh big investor dan fundamentalnya cakep banget, yaitu BCA. Nah, hari ini menarik banget, BCA ini dia breakout dari resisten kuatnya 7.750 mengakhiri masa sideways-nya, tapi volume transaksinya nggak begitu tinggi. Jadi net buy asing tuh terjadi lebih tinggi itu beberapa hari kemarin ketika volume transaksi di 7 Januari dan 11 Januari ini naik gitu. Nah, kemudian sekarang juga masih net buy, tapi volumenya kayaknya udah nggak setinggi kemarin. Kira-kira masih worth to buy nggak ya? Kalau untuk swing trading telat. Kalau untuk swing trading telat teman-teman. Tapi kalau untuk investasi ini masih oke banget. Masih ada upside banget. Jadi bukan best price tapi masih ada upside. Jadi buat kamu-kamu yang pusing sahamnya nyangkut merah, bolehlah sebagian tuh mungkin dijual, dipindahin ke BCA, kayak 50%-nya juga boleh. Wow, 50% gede ya. Jadi untuk menahan portfoliomu supaya nggak terlalu bumpy. Nah, sebelum aku bahas Arto, aku masih mau bahas BBRI. Masih belum telat buat teman-teman, tiap hari kita mention terus ya. Kecuali untuk yang scalping, untuk yang swing trading itu harus real time di M-Trade gitu. Nah, ini kalau yang untuk time horizon agak gede, aku ingetin lagi teman-teman. Ya, sekali lagi disclaimer juga. Disclaimer juga ya teman-teman ya, bahwa analisis yang kita gunakan berdasarkan teknikal dan fundamental, tapi memang masih ada risiko dalam market. Jadi kita balik lagi lah pada risk management. Nomor 1 sebelum teknikal fundamental pastinya risk management. Oke. Saham nomor 2 yang saya mau review selain BBCA adalah BBRI, yang menarik banget buat investasi ya, buat investasi. Nggak perlu sampai jangka panjang-panjang banget. Kalau teman-teman mau hold dia sekitaran beberapa bulan pun, ini saya rasa juga cukup oke. Upside-nya juga ada ya. Jadi di sini dia udah mulai ngebentuk higher low. Ini low yang pertama. Sebenarnya paling simple technical itu mengenali low. Kenapa? Ya ini tanda perubahan tren ya. Jadi ini dia membentuk satu low di atas low yang sebelumnya. Ini tanda trennya cukup bagus gitu. Jadi low yang terakhir ini menjadi area support. Nah, ini low yang terakhir di sini 4150 ini jadi support. Kalau pakai ekor di 4130. Kesimpulannya, saham BBRI ini masih layak dibeli selama dia masih di atas 4150 untuk trader, untuk teknikalnya. Tapi untuk investornya, ngelihat fundamental dia juga cukup bagus gitu. Nah, jadi teman-teman yang telat beli di BCA mungkin bisa beli di BCA-nya, nunggu agak-agak koreksi dikit, bisa masuk ke BRI untuk menstabilkan portfolionya supaya nggak terlalu bumpy gitu ya. Jadi kalau portfoliomu semuanya isinya saham trading semua, isinya saham second liner semua, wah nanti buat kamu-kamu yang masih pemula, belum siap menghadapi fluktuasi market di kondisi market yang masih belum uptrend kayak gini, kamu bisa pusing gitu. Tapi kalau kayak gini ada saham-saham yang buat nahan, nggak terlalu fluktuatif, bisa lebih konsisten. Nah, terus kita juga mau lihat kita ke Arto dulu ya, karena Arto hari ini tadi ada net buy yang lumayan. Dan perhatikan teman-teman, ini Arto kemarin udah saya mention di Instagram live kemarin bahwa dia masuk ke watchlist M-Trade, dan bukan saya loh yang bikin watchlistnya, tim M-Trade, coach M-Trade, dan juga sistem trading di M-Trade gitu ya. Jadi kita ada satu sistem stock screener yang di belakang layar lah gitu. Jadi teman-teman perhatikan, kemarin Arto ini sempat kita mention jadi salah satu watchlist karena dia turun 3 hari berturut-turut dan kena support. Hari ini berpotensi mantul, dan benar hari ini mantul dengan volume transaksi yang cukup tinggi. Hari ini naik 6,91% dan total net buy asing di angka sekitaran 121 miliar. Kesimpulannya gimana? Arto masih akan naik, dalam jangka pendek bakalan bisa menuju ke level 19.000, tapi kalau dalam jangka menengah dia bisa menuju ke 21.000 bahkan 21.250. Ini adalah target dari pattern inverse head and shoulders-nya yang terjadi beberapa hari yang lalu. Oke.
Terima kasih untuk artonya Miss Yani Hartoyo 1901. Terima kasihnya ke dirimu sendiri dong, kan kamu yang pencet beli jual. Dan juga terima kasih untuk tim Mtrade, baik yang bikin sistem trading kita dan juga tim coach kita yang tidak henti-hentinya mengedukasi gitu. Oke, Christine Brown, lebih oke mana BBRI atau BBNI? Cici baca DM saya. Aduh, ini kepalaku pusing, minum internal, suruh baca DM lagi. Habis ini aku mau tidur. Oke, mau ngomong apa tadi sampai lupa kan? BBRI dan BBNI pilih mana? Secara valuasi mungkin BBNI lebih murah, tapi secara teknikal sebenarnya BBNI ini udah jalan duluan dibandingkan dengan BBRI. Jadi gini, ini BNI teman-teman perhatikan dong. Ini kan dia baru ini breakout dari flagnya, terus kemudian dia konsolidasi. Nah ini dia udah mulai di atas gitu. Jadi ini dia nurut banget dengan MA20 nih. Ya dengan MA20 nya MA10. Sorry. Ya, MA10, aku matiin aja deh MA-nya, kebanyakan MA bingung. Nah, ini teman-teman perhatikan, ini si BBNI udah breakout dari pattern flag-nya dan membentuk higher low. Higher low-nya tuh di sini. 1, ini 2, dan ini dia sudah mulai membentuk higher low yang ketiga. Sedangkan untuk BBRI itu dia baru mulai membentuk higher low yang kedua. Kesimpulannya secara teknikal sebenarnya BBNI itu udah lebih larinya lebih kencang daripada BBRI gitu. Jadi kalau teman-teman nanya timing secara teknikal, sekarang BBRI. Fundamental dua-dua sama-sama bagus. BMRI kenapa sih paling jarang aku sebut? Nanggung ya. Sebenarnya BMRI ini juga bagus. Teman-teman kalau mau masuk ke BMRI oke juga. Cuman sideways-nya tuh lama banget gitu. Jadi pattern sideways-nya lama banget. Anyway, 4 saham itu teman-teman mesti punya salah satu atau 2 gitu ya. Kalau aku sih 1 yang swasta, 1 yang BUMN. Jadi antara BCA atau BRI gitu. Dua-duanya aku punya. Terus kemudian disclosure juga ya teman-teman ya. Terus kemudian Arto kebetulan aku punya, sempat kejual. Jujur aku belum beli lagi. Telat ya, jadi Mtrade malah lebih update daripada saya gitu. Oke, terus Mtech hari ini ya, jadi saham-saham teknologi mulai aktif. Nah Mtech tadi kita ada, aku cek ya, Mtrade ada buy on weakness nggak ya? Let me cek untuk EMTK. Oke, hari ini Mtrade ada beli Mtech dalam jangka pendek tadi dapat cuan baru sekitaran 4%. Kita beli baru 4% cuannya. Kemungkinan kita nggak akan hold lama, kita akan swing trading aja karena dia jatuh nih, sempat beberapa hari jatuh dengan volume transaksi yang lumayan gede. Jadi masih harus berhati-hati. Nah, satu yang menarik nih dari sektor komoditi, ada salah satu yang menarik banget, yaitu saham apa? Tebak. Tadi aku udah mention. Kayak mau pilek gitu rasanya. Cici Solo tolong baca DM saya. UNTR Liu Vivi, bener. Iya, jadi UNTR ini teman-teman tadi sempat di net buy lumayan gede juga. Dan kalau teman-teman perhatikan hari ini tadi dia keluar dari masa sideways-nya loh. Jadi perhatikan di sini ya. Ini UNTR dia ngebentuk, boleh dibilang triple bottom, boleh dibilang inverse head and shoulders juga. Meskipun sebenarnya dua-duanya kurang tepat gitu. Kalau triple bottom ini low-nya di bawah sini. Tapi kalau inverse head and shoulders harusnya low-nya di atasin. Tapi nggak usah dipermasalahkan teman-teman. Yang aku artikan ini bagus sebenarnya. Ini low-nya sama. Terus dia membentuk higher low, berarti trennya justru malah lebih bagus. Dan di sini ketika dia naik, volume transaksinya naik tinggi, dan ini juga ketika dia naik, volume transaksinya naik tinggi juga gitu. Ini juga sama di sini. Jadi sebenarnya UNTR ini dia membentuk pattern akumulasi. Nah, dia bakalan bisa sampai ke angka berapa sih UNTR ini? Ini kenapa ditarik garis dari sini? Oke, aku turunin dikit resistennya di sini. Dapatnya dari mana? Dari high pada tanggal 27-28 Oktober sekitaran 24.650. Kalau swing trader mulai waspada profit taking area tersebut.
Dan kalau misalkan jangka menengah, kita lihat upside-nya mungkin bisa sampai ke 26.500 bahkan sampai ke 27.200. Disclaimer juga teman-teman, saya bukan dukun, ngelihat ini berdasarkan technical aja. Nah, jadi kalau ngelihat pattern United Tractors kayak gini, ini ada potensi dia akan recovery dari setelah turun downtrend sideways dan ini mulai uptrend. Ciri-ciri atau tanda pertama dimulainya uptrend adalah breakout dari masa sideways panjang dengan volume yang konvergen. Saya ulang, ciri-ciri awal dimulainya uptrend adalah breakout dari sideways panjang dengan volume yang konvergen. Apa itu sideways? Sideways adalah kondisi di mana high and low-nya tidak beraturan, nggak ada higher high and higher low, dan nggak ada lower high and lower low gitu ya. Jadi gunung dan jurangnya tuh random gitu. Terus ciri-ciri yang kedua, volumenya konvergen, artinya kalau pas harga naik hijau, volumenya tinggi, kalau pas harga turun, volumenya rendah. Nah, contoh terbaik adalah di United Tractors ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ya dia kan sideways nih, di sini dia sideways. Ini high, low-nya di sini random, ya dia high-nya nggak ada lebih tinggi, ini lower high, terus ini low-nya juga nggak lebih tinggi gitu. Nah, terus di sini mulai dia breakout dari masa sideways-nya, dia berpotensi untuk membentuk higher low dan higher high. Kenapa demikian? Ini kan high terakhir ya, high itu gunung. Ini adalah high, ini adalah high. Nah, dengan dia breakout dari atas gunung ini di atas 23275, artinya dia berpotensi untuk membentuk gunung yang lebih tinggi dan juga jurang yang lebih tinggi. Higher high and higher low adalah tanda awal dari uptrend. Plus volume konvergen di sini setiap kali hijau lebih tinggi daripada merah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri utama dari uptrend. Reski Yunanto nanyain Coach William. Let me check Coach Williamnya udah ready belum? Oke. Bentar ya. Budi Huang 2378, Cici Solo udah makan belum? Udah sih, tapi masih ngantuk aja. Oke, hari ini tadi M-Trade ada jualan profit taking saham ESA jangka menengah, cuannya lumayan ya. Ini kinerja kita ya, jadi yang mau tahu yang terjual, kalau belum dijual tuh namanya belum cuan atau belum rugi gitu, karena belum dijual, masih hold. Nah, ini MDKA ini hijau, cuan 1,8 sampai 3,9%, WSBP ini impas-impasan karena bisa sideways dia turun lagi ya. Terus ESA ini kita jual profit 26 sampai 27%. MLPT ini saham lama ya, kemarin sempat keseret turun jadi kita cut loss. Terus kemudian ini ada beberapa saham yang lain. Sekarang kita akan lihat untuk ESA. Oke, kenapa ESA kita jual? Simply karena dia breakdown dari supportnya yang terdekat di sini. Karena dia breakdown dari MA20 di sini dan juga dia breakdown dari support di sini. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, ESA dia membentuk pattern head and shoulders ya, head and shoulders. Jadi dia bisa turun sampai ke level 410-an. Nanti kita akan wait and see lagi untuk beli ini atau enggak gitu. Sinta Karma nanya hari ini BBYB ARB lagi. Iya, dia masih sideways aja sih di area supportnya. Kalau dia turun lagi kita akan jual ya. Jadi ini masih area buy M-Trade. M-Trade beli di sini. Ini dia naik turun sideways ya. Kalau dia turun lagi Senin kita akan jual. Oke. Oke, kita akan bahas watchlist kita. Kita ada watch saham TLKM Harum dan BSDE SMRA. Untuk watchlist lengkapnya akan dibahas di morning briefing M-Trade hari Senin, dan juga besok ada market outlook ya di M-Trade. Langsung aja download aplikasi M-Trade dan jam 10 besok join dengan cara klik banner seminar, klik banner eventnya. Banner eventnya di mana ya?
Oke, di sini banner eventnya, testimonial cuantastik ya, ini cuantastik ya, seminar cuantastik, jadi Januari Effect dan market outlook gitu. Oke, terus kita watch untuk saham TLKM. TLKM ini potensial juga guys, jadi kalau yang selain banking apa sih blue chip yang bisa membuat portofolio kita tuh bertahan, portofolio kita tuh tetap stabil, nggak yang sampai bambi banget. Salah satunya adalah TLKM ya, meskipun nggak begitu cepat tapi ini steady banget dan dia berpotensi untuk breakout dari level 4190 wait and see aja teman-teman ya. Begitu breakout nanti teman-teman bisa beli, dan disclaimer juga pastinya kalau sampai balik turun di bawah 4190 ya cut loss atau batasi resiko trading, sesimpel itu. Oke ya. Terus pertanyaan, Miss BBYB kenapa kalau turun dijual? Karena tidak boleh menangkap bisa jatuh ya, karena breakdown support. Jadi kalau Senin dia turun lagi, tadi kan pas balik ke support, turun lagi dia breakdown support, jadi kita akan sell. Terus kemudian Harum kita lihat dia turun tapi pas kena area support, jadi kita watch dan kemungkinan akan bisa aktif. Dan juga BSDE ini udah di support banget teman-teman, padahal secara fundamentalnya dia bagus, pre-salesnya dia oke, untuk revenue dan juga labanya juga oke. Jadi teman-teman perhatikan di sini, ini dia dekat area support, jadi kita wait and see di sini ya. Kita watch untuk saham ini. Apakah akan jadi kayak Arto, watchlistnya kita nggak tahu ya. Jadi keputusan investasi balik ke teman-teman semua yang saya dan Emret hanya membantu untuk review aja. Oke, terus kemudian aku akan invite Coach William. Coach William, di manakah kamu? mtrade_id. Follow mtrade juga ya teman-teman ya. mtrade_. Widianju, BBHI Miss, ARB-nya koreksi normal kah? Let me check. Normal pakai banget, dia udah naiknya parah banget kemarin, naiknya cepat banget ya. Jadi kalau ada koreksi BBHI, ini koreksi yang menurut saya normal gitu, dan bahkan kalau misalkan turun sampai ke level 5.600, 5.200 pun masih oke, masih normal gitu ya. Oke. Halo Coach William, apa kabar? Halo. Ini oke. Hai Coach William. Halo. Ya, kayaknya koneksinya masih kurang bagus. Kita lagi bahas tentang saham-saham banking digital, BBHI, terus BBYB, dan juga Arto nih. Nah, kalau Coach William melihatnya gimana nih 3 saham ini? Dan hari ini tadi Arto tuh diborong. Oke. Tadi ada 3 Miss, Kayaknya agak feedback ya, potong suaranya. tadi ada 3 bang aja. Tadi apa itu tadi ya? Sorry. Ya, halo Cici Alin. Ya, jadi ada Arto, ada BBYB, ada BBHI. Nah, 3 saham ini kan lagi hype gitu ya. Ya. Yang dulu Arto lari kencang, terus kemudian disusul BBYB. Nah, sekarang BBHI ini beberapa hari yang lalu tuh naik kencang, tapi terus 3 hari dia turun terus gitu. Nah, terus gimana nih 3 saham ini nih? Hari ini cuman Arto aja nih, bahkan cuman Arto yang naik, bahkan Arto diborong asing banyak, lumayan banyak tuh, 120 miliar kalau nggak salah ya, sekitaran. Jadi pertama begini, Miss, kita berbicara bank digital, kita pasti bicara untuk saat ini itu nggak bisa menggunakan parameter dari valuasi price to book value, menggunakan price to earnings ratio dan sebagainya gitu. Otomatis yang bisa kita gunakan indikator untuk melihat apakah bisnis ini akan berkembang atau enggak itu dari ekosistem. Ekosistem itu yang pertama adalah yang paling penting sekarang untuk bank digital. So kalau misalnya kita bandingkan Arto, BBHI, Suara putus-putus ya. Ini dari William atau dari aku ya yang koneksinya putus-putus? Teman-teman.
Coach Will. Kayaknya William keluar terus masuk lagi deh biar apa namanya koneksinya bagus. Coba cari koneksi yang bagus dulu. Oke. Will, exit masuk lagi deh biar koneksinya bagus. Oke. Udah oke? Will, gimana? Oke. Yaudah, sambil kita nunggu Coach William bahas tentang 3 saham bank digital tadi, aku mau bahas saham yang lainnya nih. Ya, aku mau bahas saham yang lainnya. Adaro. Hari ini banyak banget ditanyain. Adaro ini netbuy kok turun. Cuman teman-teman turunnya disupport loh. Jadi Adaro ini masih jadi watchlist Mtrade juga gitu. Jadi teman-teman perhatikan di sini. Dia naik terus, dan baru hari ini tuh dia turun kena support udah 1 2 3 4 5 asing netbuy. Kok bisa ya netbuy tapi kok candlenya merah ya? Intraday-nya gimana? Dilihat di intraday-nya gitu. Ini kita lihat grafik, nggak usah 1 menitan deh. Kita lihat grafik per 5 menitan. Jadi seperti yang kemarin saya bilang teman-teman ya, meskipun candlenya merah, candlenya turun, tapi sebenarnya kalau dilihat secara intraday itu dia pas lagi naik-naiknya di intraday itu volumenya tinggi gitu. Jadi pas banyak beli volumenya tinggi. Nah ini belinya pas pagi-pagi gitu. Nah terus udah mulai sore banyak yang jualan, terus pas closingan lagi ada yang mau beli juga gitu. Oke. Oke. Terus tadi Mtrade ada buy Adaro nggak ya? Kita lihat ya. Mtrade ada beli Adaro nggak ya? Latest. Ya, tadi ada ada beli. Tadi ada beli Adaro. Baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Ada. Misalnya nggak pakai MACD, enggak, aku lebih pakai ke MA dan juga aku lebih pakai indikator MA dan juga lebih pakai ke volume teman-teman. Oke, terus aku mau bahas bentar ya teman-teman ya. COVID-19, update kasus COVID-19 teman-teman. Ini kayaknya mulai agak-agak naik tapi nggak sampai setinggi Delta sih. Dan kata Bill Gates ya, bukan kata saya ya. Abis Omicron ini kayaknya semuanya bakalan mulai imunnya terhadap COVID ini bakalan naik, jadi COVID tuh bakalan jadi kayak flu biasa gitu katanya gitu. Ya hopefully lah, jadi 2022 harapannya selesai COVID ini dan perekonomian bisa membaik gitu ya. Sekali lagi kalau perekonomian membaik, yang naik pertama pasti adalah perbankan dulu, baru diikuti dengan saham-saham yang lainnya gitu. Terus Oke, 18 kapal muatan batu bara, kabarnya tuh udah boleh ekspor teman-teman. Jadi kita watch juga untuk sektor batu bara ya. Jadi kita watch sektor batu bara yang bakalan diuntungin. Yang pertama ya pastinya Adaro, terus kemudian ITMG, Indi itu juga diuntungkan ya. Jadi Adaro masuk watchlist kita lagi. Terus dari makro, World Bank ini bakalan ngeramal perekonomian Indonesia tumbuh 5,2% di 2022. Ini ditopang oleh harga komoditas gitu ya. Jadi ditopang oleh harga komoditi yang bakalan naik terus. Jadi teman-teman kalau diperhatikan demand komoditi ini masih banyak meningkat, baik untuk batu bara, untuk CBO, untuk metals dan lain sebagainya gitu. Nah, ada kabar baik juga untuk BUMN kita, Kementerian Keuangan itu bakalan suntik PMN atau penanaman modal negara 38,46 triliun pada 7 BUMN di tahun 2022. Nah, BUMN apa aja ya kira-kira? Yang pertama adalah
Hutama Karya, PLN, terus yang ketiga WSKT. WSKT ini diinjek sekitaran 3 triliun, kalau Hutama Karya sekitar 23,85 triliun, gede ya. Terus SMF, nah terus abis itu Adikarya disuntik 1,97 triliun, abis itu Perumnas dan PT PII. Jadi untuk WSKT dan juga untuk Adi cukup bagus kabarnya gitu. Terus di MMX teman-teman hari ini juga rame ditanyain teman-teman. Aku akan review untuk teknikalnya dulu. Oke, ya ini di MMX teman-teman. Ini di area support di sini, aku boleh adjust dikit supportnya pas di ekor, ini pas di low-nya di sini. Jadi ini sebenarnya potensial untuk buy on weakness tadi ya. Untuk di MMX resistannya sekitaran 2680 dan 2760-an gitu. Disclaimer ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau yang namanya saham ada naik ada turun. Dulu waktu saya nge-live dengan Raffi Ahmad dan kawan-kawan pas lagi event di MMX itu sebenarnya masih naik, posisinya kira-kira masih di sini gitu, masih naik. Terus ditahan nggak dijual-jual, terus akhirnya turun di sini. Ya anyway, terus orang-orang jadi berasumsi kalau abis di mention terus turun, nggak juga gitu ya, nggak juga. Kadang-kadang di mention naik, kadang-kadang di mention turun. Intinya kita pakai technical aja. Terus kemudian di MMX ini melalui PT Edukasi Atlet International Digital atau EAID, atau biasa disebut juga dengan Esports Academy ID, ini resmi bekerja sama dengan KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, buat mengembangkan pendidikan esports di Indonesia gitu. Jadi ya ini satu hal yang cukup bagus lah, cuman nggak terlalu efek kayaknya secara fundamental. Nah, yang menarik adalah dari Astra International nih. Astra International ini dia mencatat kenaikan penjualan mobil 81% pada 2021. Penjualan mobilnya naik 81% untuk Astra International. Plus yang kedua, anak usaha Astra International. Jadi kalau aku bilang Astra ini adalah perusahaan konglomerasi, di bawahnya ada AALI juga. AALI ini dia harga sahamnya belum naik, dan beberapa waktu sebelum ini tuh harga CPO naik terus. Terus commodity boom juga masih akan terus berlanjut. Demand CPO juga masih akan berlanjut gitu ya. Jadi COVID-19 membaik, demand pasti juga akan berlanjut naik gitu. Plus satu lagi United Tractors. United Tractors ini kalau teman-teman perhatikan, dia juga jual batu bara dan juga kontraktor batubara alat berat juga gitu. Nah, kemarin China sempat perekonomiannya agak melambat, pastinya United Tractors juga agak-agak slow down gitu untuk alat beratnya, tapi untuk batubaranya permintaannya juga masih tinggi. Jadi sebenarnya dari Astra International sendiri untuk otomotifnya sentimennya bagus, kenaikan penjualan mobil 81% pada 2021, terus anak usahanya juga bagus. Meskipun secara teknikal Astra International sebenarnya masih ya gitu-gitu aja, tapi sebenarnya ini lumayan bagus untuk dilirik buat investment teman-teman. Mengingat beberapa hari kemarin investor asing juga sempat beli Astra International ini gitu. Goer 89 Senin depan sell ASI aja lemot. Iya sih, kalau memang buat trading memang lemot gitu, tapi kalau buat long term kayaknya ini timingnya cukup oke. Terus Pegas nih, Pegas banyak ditanyain juga. Pegas kemarin abis koreksi beberapa hari yang lalu, ini mantul, cuman mantulnya jangka pendek aja teman-teman, jangan buru-buru masuk dulu ya, jadi masih belum oke. Henry Kos, saya mau coba praktek scalping pakai saham third liner zinc, karena pas sentimen call lagi bagus, malah boncos. Kalau scalping sih kami nggak pakai sentimen, nggak pakai main sentimen sih sebenarnya. Kita lebih ngelihat candle, baik candle daily maupun intraday itu diajarin di seminar pekan lalu. Jadi di seminar pekan lalu masih ada recordingnya di Mtrade, teman-teman bisa lihat di menu edukasi Mtrade gitu. BBRI mau dibawa kemana, Ci? Dalam jangka pendeknya mungkin masih agak pelan-pelan, tapi dalam 1-2 bulan ke depan ya arahnya naik gitu. Oke, terus Adaro Puryono Pung, tadi aku udah bilang Adaro udah turun 5 hari ini, dia ketahan support MA20, jadi layak untuk jadi watchlist kita buat hari Senin nanti.
Friend. Ada apa dengan friend? Friend masih kayak gini teman-teman. Salah, ini bukan pantesan kok aneh chartnya. Ini dia. Ya, ini friend. Ya, ini teman-teman perhatikan, ini friend ya. Dia kemarin sempat breakout, volumenya lumayan. Ini turun lagi, volumenya kecil. Wait and see dulu aja deh. Wait and see dulu. ADMR gimana? ADMR ini udah naik terus dan kayaknya kemarin sempat kesuspend ya. Ini udah naik terus sih, teman-teman. Jangan masuk dulu, dan juga volumenya divergen banget nih. Ini naik, harga naik tapi volumenya turun gitu. Beri sampai berapa turunnya? Ya, BRI Syariah ini downtrend banget sih teman-teman, parah nih. Stay away dulu aja ya. Stay away dulu aja. Sekarang udah murah banget sebenarnya, cuman jangan masuk. Kalau masuk di sini nih termasuk menangkap pisau jatuh gitu. Biasanya pakai MA berapa aja? Kita pakai 20, 50, 100, kalau lagi bearish kita tambahin 200. Tapi kalau lagi uptrend kita tambahin MA kecilnya gitu. Miss, COVID di US lagi tinggi, kok bisa inflasi tinggi dan mau naikin suku bunga, apa nggak salah? Ya, kita lihat data aja. Datanya mengatakan inflasi tinggi, COVID sebenarnya naik, tapi nggak naik sampai yang gimana banget sih. Perekonomian udah gerak, perekonomian udah jalan, ya. Dan memang inflasi di US ini tertinggi bukan dalam 1-2 tahun loh, dalam kalau nggak salah kemarin sampai 20 tahun. Ya, lumayan tinggi. Bukalapak gimana? Bukalapak ya, kita ngomong apa adanya aja. Bukalapak nih Mtrade udah cut beberapa waktu yang lalu. Ini sebuah pelajaran yang cukup besar buat kita, dimana kita jangan cuman ngelihat satu saham tuh dari hype story-nya aja. Jangan beli saham yang lagi IPO, belum ada pattern teknikalnya. Kalau misalkan kamu tertarik go to IPO atau apa, beli sedikit sesuai dengan resiko, profil resiko teman-teman, siapnya seberapa. Bukalapak ini ya, ini dia udah 6 bulan dari IPO-nya, dan ini kemarin dia breakdown lagi, turun. Oke, teman-teman inget dong, yang di lock, investor-investor besar yang di lock, itu di lock 8 bulan. 8 bulan tuh kapan? 8 bulan tuh sebentar lagi, sekitaran bulan Maret April. Jadi kalau misalkan locknya dibuka, apa yang terjadi? Coba tebak sendiri aja. Daily DWY, Miss, kalau inflasi di AS ngaruh ke Indo kah? Kalau ngaruh, apakah saham naik turun? Ngaruhnya bukan secara langsung inflasi di US ngaruh di Indo, enggak. Ngaruhnya adalah karena inflasi di US ini kalau ketinggian bikin The Fed naikin suku bunga. Kalau The Fed naikin suku bunga itu jadi benchmark, di negara lain juga bisa kemungkinan mengikuti ya. Jadi ya itu yang menyebabkan harga saham bisa agak terkoreksi nanti gitu. Cuman kayaknya koreksinya nggak akan begitu banyak ya. Jadi ini udah discounted, investor juga udah memperkirakan lah bakal terjadi tapering, jadi nggak kaget-kaget amat gitu. Beda seperti tahun 2013, waktu itu tuh stimulusnya lumayan lama, sekitaran 5 tahun, dan kayaknya investor juga udah terlena gitu. Foreign flow masuknya juga udah banyak. Sedangkan kalau saat ini foreign flow masuk ke Indonesia tuh belum banyak gitu. Jadi apa yang mau keluar kalau misalkan yang masuk belum banyak gitu. Anyway, BBHI kenapa koreksi normal aja? Widiantoro, di lock itu maksudnya apa? Nggak boleh jualan. Desa Ta Yusuf 17, Bursa Amerika rontok tapi IHSG masih bisa hijau. Kenapa faktornya? Tidak begitu ngaruh. Bursa luar kah? Masa sih bursa US rontok? Kita lihat ya. Kadang tuh definisi orang rontok tuh bisa beda loh.
indeks. Kadang turun dikit bisa dibilang rontok. Oke. Nah, ini adalah S&P 500 Index. Baru turun sehari kok nggak rontok gimana? Turun sehari tuh nggak apa-apa, biasa-biasa aja gitu. Jadi nggak bisa sampai yang sama persis plek-plekan sih. Tapering kapan? Tahun ini aku lupa tepatnya kapan, pokoknya dimajuin aja. Di awal gencar promo bukanya, sebenarnya bukan promo ya teman-teman, kita semua itu euforia waktu itu, makanya kita belajar dari pengalaman. Jadi bukan cuma kami, tapi kalau teman-teman perhatikan di luar sana tuh semua pada euforia dengan new economy, dan waktu itu memang saham-saham new economy pada naik. Jadi kita belajar dari pengalaman, apakah nanti GoTo bakalan turun? Belum tentu. GoTo tuh beda dengan Tokopedia, beda dengan Bukalapak, karena dia pangsa pasarnya juga lebih gede gitu. Jadi kita intinya tuh nomor 1 berinvestasi sesuai dengan nominal yang kita siap dengan resikonya gitu aja. Nikel nggak dibahas C. Oh iya, nikel ya, mau dibahas nikel. Ya ini Antam, kemarin naik dikit dan ini masih merah lagi, wait and see, teman-teman masih bisa koreksi lagi, kayaknya masih indecision. Terus TINS kena resisten, jadi tadi kalau naik mungkin sebenarnya untuk kurangin posisi. Inco juga sama, salah, bukan Inco yang ini. Ya ini kalau naik buat kurangin posisi aja sih, sebenarnya kena resisten di sini gitu. Buka di awal emang oke kok buat trading, bukan buat invest lah ya. Oke lah. Anyway, itu aja sih dari saya teman-teman, dan besok selengkapnya kita akan belajar di Market Outlook jam 10 pagi. Semoga teman-teman semuanya juga bisa mendapatkan manfaat. Acara itu gratis, langsung aja download aplikasi Mtrade, dan jam 10 kurang dikit lah, boleh lah ya. Klik di situ ya, di bannernya ya. Jadi banner eventnya namanya Cuantastic. Saya Ellen May, semoga bisa membantu teman-teman semuanya bersama tim coach dari Mtrade. Salam profit, dadah! Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.